Nggak perlu beli mahal buat buka puasa. Bikin tahu goreng kriwil, pedas, gurih, renyah, dan simple. Langsung coba yuk! Halo teman-teman semuanya, kali ini Mami Mika mau buat tahu goreng kriwil yang rasanya enak, pedas, gurih, renyah, dan simple ya. Langsung aja yuk kita buat ya teman-teman. Nah, ini dia bahan bakunya. Ada tahu putih ya, sebanyak 8 buah atau 8 potong. Dan tahu putihnya ini tentunya udah Mami Mika cuci terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita mau rebus tahunya terlebih dahulu ya. Siapkan air kurang lebih 500 ml yang ada di dalam panci, kemudian tambahkan sepucuk sendok makan garam, kemudian diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya. Selanjutnya baru saya masukkan si tahunya ya, saya masukkan satu persatu tahunya. Kemudian saya nyalakan kompor api, selanjutnya saya tunggu hingga boiling ya teman-teman atau mendidih. Nah, tujuan ini supaya agar mengurangi kadar asamnya si tahu dan biar tahunya ini ada rasa sedapnya juga ya teman-teman. Kalau sudah boiling kita matikan kompornya, kemudian saya tiriskan ya. Sambil menunggu tahunya ditiriskan, saya siapkan bumbu dapurnya. Ada 2 siung bawang putih dan 10 lembar daun jeruk ya teman-teman. Kemudian saya kupas bawang putihnya satu persatu. Kalau sudah selesai saya pindahkan ke dalam mangkok dan tentunya mau saya cuci bersih ya. Dan ini hasil penampakannya yang udah saya cuci bersih. Selanjutnya untuk daun jeruk purutnya ini mau saya buang ya tangkainya ya teman-teman. Saya kopek aja seperti ini satu persatu. Selanjutnya untuk tangkainya bisa kita buang ya, karena ini nggak saya masak tentunya ya teman-teman. Saya buang terlebih dahulu, saya skip. Selanjutnya untuk daun jeruk purutnya ini mau saya gunting-gunting kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk daun jeruk purutnya yang udah digunting saya jadikan satu dengan bawang putihnya. Untuk bawang putihnya ntar kita mau parut ya. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut kembali ke tahu yang sudah saya tiriskan ya. Ini tahunya sudah saya tiriskan dalam kondisi masih hangat. Baru saya haluskan dengan menggunakan bantuan sendok. Saya haluskannya di atas saringan ya teman-teman. Kenapa saya haluskannya di atas saringan? Biar kadar airnya si tahu ini bisa berkurang ya. Jadi kita saring tahunya dengan airnya ya teman-teman. Kenapa saya menginginkan kadar airnya dalam tahunya berkurang? Biar entar hasilnya tahu goreng kriwilnya makin crispy ya, makin renyah ya teman-teman. Jadi airnya di dalam tahu harus kita kurangi. Kita tekan-tekan seperti ini biar kadar airnya di dalam tahu berkurang ya. Oke teman-teman, jika kadar airnya sudah berkurang seperti ini, untuk airnya yang turun seperti ini bisa kita buang atau kita skip ya. Selanjutnya tahu yang sudah berkurang kadar airnya ini saya taruh di dalam baskom, kemudian saya tambahkan 5 sendok makan tepung serbaguna ya. Di sini saya menggunakan tepung serbaguna Kentucky dan selanjutnya saya tambahkan 5 sendok makan tepung maizena. Perbandingannya 1:1 ya teman-teman ya. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian masukkan 1 saset masako kaldu jamur ya. Kemudian selanjutnya baru saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian selanjutnya saya tambahkan 2 siung bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya ini saya menghaluskannya dengan diparut. Jika teman-teman maunya dihaluskannya pakai cobek atau pakai ulekan, bisa ya, disesuaikan dengan keinginan atau seleranya masing-masing ya teman-teman. Untuk di sini saya hanya mengambil cara praktisnya aja, biar nggak banyak cuciannya. Jadi saya mengambil praktisnya dengan cara diparut ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kalau sudah diparut seperti ini bawang putihnya, baru saya tambahkan daun jeruk purut yang udah saya potong-potong. Nah, selanjutnya baru saya tambahkan 1 sendok teh cabai bubuk. Kalau nggak ada cabai bubuk bisa diganti dengan daun cabai atau cabai rawit ya. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya baru saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan dan kunci utama atau poin penting dalam membuat tahu goreng kriwil adalah proses pengadukannya atau proses pencampurannya ya. Di sini saya harus pastikan kalau semua kondimen yang ada di dalam baskom benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada bagian yang hambar atau bagian yang keasinan. Jadi waktu mencampurnya kita harus benar-benar memastikannya benar-benar tercampur
campur baur ya teman-teman, biar ntar rasa masakan tahu goreng kriwilnya ini benar-benar renyah, enak dan mantap tentunya ya teman-teman. Nah, ini tinggal sedikit lagi sudah tercampur rata ya teman-teman. Jadi semua kondimennya tercampur baur. Untuk adonannya tidak begitu lembek dan tidak begitu cair ataupun kental. Jadi adonannya cenderung kering ya teman-teman. Karena saya mengurangi kadar airnya di dalam tahu, jadi pasti adonannya kering seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini adonannya, mau saya lanjut goreng ya. Untuk penggorengannya, proses penggorengannya saya menggorengnya dengan menggunakan minyak cukup lumayan banyak. Diusahakan untuk menggorengnya ini tenggelam ya atau deep fryer. Saya menggorengnya menggunakan 2 sendok ya, dengan bantuan 2 sendok ya, seperti ini. Saya ambil adonannya kemudian saya surung. Selanjutnya saya goreng. Nah, waktu menggorengnya jangan diaduk-aduk dulu, biarin si tahunya tenggelam ya teman-teman ya, biarin tahunya itu tenggelam berenang di dalam minyak panas. Selanjutnya kalau udah kokoh baru saya aduk-aduk hingga semuanya ini matang merata. Nah, kalau udah matang merata seperti ini dan tahunya sudah garing, sudah renyah, baru saya angkat dan saya tiriskan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, yang perlu diperhatikan juga waktu menggorengnya harus dipastikan minyaknya benar-benar panas dan menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Jangan menggunakan api sedang cenderung besar. Karena kalau menggunakan api besar takutnya entar dia garingnya di luar tetapi di dalamnya mentah dalam ya teman-teman. Jadi nggak enak. Selanjutnya kalau menggunakan api besar entar hasilnya gosong ya, kulitnya hitam. Jadi rasa dimakan tuh nggak enak teman-teman, pahit. Nah, selanjutnya kalau sudah saya angkat dan saya tiriskan, saya akan melanjutkan proses penggorengan di tahap yang kedua. Untuk penggorengan tahap kedua, kita samakan, lakukan hal sama seperti tahap penggorengan yang pertama ya teman-teman. Kita goreng satu persatu, kemudian kita tunggu hingga dia kokoh. Kalau sudah kokoh baru kita aduk-aduk dan selanjutnya kita tunggu garing. Kalau sudah garing baru kita angkat dan kita tiriskan. Untuk proses selanjutnya tinggal kita taruh di piring saji untuk tahu goreng kriwilnya ya. Di tahap ini Mami Mika masih menggoreng tahap ketiga ya. Untuk hasilnya tahu goreng kriwil ini dari 8 potong tahu, hasilnya banyak banget teman-teman. Jadi sangat recommended untuk menu buka puasa. Dan tara, ini teman-teman hasilnya. Tahu goreng kriwil sudah siap disajikan, dihidangkan, bahkan disantap bersama dengan orang tersayang ya teman-teman. Tahu goreng kriwil pedas gurih ini sangat enak banget ya, renyah banget teman-teman. Dan rasa pedasnya juga enak banget ya, rasa pedasnya nggak begitu strong, jadi anak-anak tetap bisa makan. Kemudian kalau orang yang dewasa kepingin lebih pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya. Nah teman-teman, rasanya ini enak banget, jadi teman-teman wajib untuk mencobanya di rumah ya. Cocok sekali untuk menu buka puasa, apalagi orang Indonesia sangat suka sekali berbuka puasa dengan gorengan, jadi nggak perlu beli mahal-mahal ya, tinggal buat sendiri. Nah teman-teman, sekarang saya mau coba, mau testing tingkat kerenyahan tahu goreng kriwilnya ya. Coba teman-teman didengarkan terlebih dahulu. Dan wow, renyah banget ya. Saya recommended banget untuk olahan tahu yang satu ini ya. Dan saya sungguh terima kasih bagi yang menciptakannya. Rasanya enak banget, renyah banget ya. Oke deh teman-teman, gak terasa sudah ada di ujung video ya. Sebelum Mami Mika mengakhiri video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian agar channel Mami Mika, masakan Mami Mika makin berkembang dan Mami Mikanya makin semangat untuk membuat konten masak ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru apabila Mami Mika mengupload video terbaru dalam tema konten memasak. Nah teman-teman, sekian ya resep kali ini. Semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.